Halo, selamat bertemu kembali dengan seluruh siswa Ibu Muska. Pada video ini melanjutkan video yang kemarin untuk masih pada materi atau pokok bahasan program linier. Kita akan masuk kepada video yang ketiga. Nah, pada video 1 dan video kedua kita sudah mempelajari bahwa untuk menyelesaikan masalah program linier itu kita menggunakan prinsip pertidaksamaan linier, baik pertidaksamaan linier satu variabel dan pertidaksamaan linier dua variabel. Di situ juga kita sudah mempelajari bagaimana cara menggambar daerah pertidaksamaannya di sumbu koordinat. Kita sudah menjelaskan secara detail di situ. Sampai contoh yang keempat, ya. Nah, untuk video yang ketiga ini kita akan masuk lebih dalam variasi contoh yang sedikit lebih berbeda dari contoh yang sebelumnya. Di sini Ibu akan menjelaskan ada 4 contoh yang berhubungan dengan pertidaksamaan linier dua variabel maupun satu variabel. Ya, ada 4 contoh yang akan Ibu jelaskan berhubungan dengan pertidaksamaan linier ini. Kita masuk langsung saja ya. Ini contoh yang kelima. Contoh yang kelima ini menentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Ada 2 jenis ini pertidaksamaan linier. Dan contoh yang kelima ini soalnya Ibu ambil dari buku matematik kamu. Buku matematik kamu yang kamu pinjam dari perpus, penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Itu ada di halaman, bentar ya, Ibu lihat ya. Jadi buku kalian itu sebenarnya dipakai kok. Ibu pakai kok bukunya. Jadi bagi yang sudah meminjam, kita pakai. Kalau di buku itu, di buku matematika itu soalnya ada di halaman 51, halaman 51 nomor 5B. Oke, untuk contoh kelima ini Ibu ambil dari situ. Halaman 51 nomor 5B. Oke ya, langsung aja ya. Baik. Soalnya tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier. Di sini ada 2 pertidaksamaannya. Yang pertama ini 2Y kurang dari sama dengan 5 kurang 6X. Pertidaksamaan kedua ini 1 kurang dari sama dengan Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sebenarnya kalau untuk menyelesaikan lebih mudah untuk menyelesaikan pertidaksamaan kedua ini baru yang pertidaksamaan pertama. Jadi, Ibu selesaikan dulu yang pertidaksamaan kedua ini ya. Nah, untuk pertidaksamaan kedua ini caranya begini. Karena di sini variabel yang dipakai adalah variabel Y, berarti titiknya itu memotong sumbu Y. Nah, karena dia memotong sumbu Y, sedangkan kamu tahu bahwa sumbu Y itu tegak, berarti kalau dia memotong titik di sumbu Y, otomatis garis yang terbentuk itu adalah garis yang datar. Nih. Y itu sebabnya titiknya 1 dan 6 itu ada di sumbu Y. Ini titik 1 dan 6 ada di sumbu Y. Dan dia memotong sumbu Y berbentuk datar. Nah, kenapa ini garisnya itu garis penuh, tidak putus-putus? Karena di soal dia pakai tanda kurang dari, ini dua-duanya ada kurang dari, pakai sama dengan. Kalau dia nggak pakai sama dengan, ini garisnya akan putus-putus. Contoh lainnya, Ibu misalin ya deh contoh lain biar lebih paham. Misalnya ada titik -1 kurang dari
X misalnya kurang dari sama dengan 2. Nah, kalau seperti ini, Ibu misalin gambarnya di sini ya. Panjangin sedikit lah. Nah, ini Y, X. Titiknya di tengah 0. Negatif 1 otomatis di sini kan. Ini karena variabelnya Y, berarti otomatis dia motong sumbu Y. Sumbu Y yang datar ini. Kan ini negatif 1, nah berarti di sini titiknya. Negatif 1. Ini 2, di positif, di sini 2. Karena ini tandanya kurang dari tidak pakai sama dengan, berarti otomatis titik yang memotong negatif 1 ini putus-putus. Tapi yang titik yang di 2 ini karena dia pakai tanda kurang dari ada sama dengannya, otomatis yang memotong di 2 ini itu garisnya lurus. Nah, di 2 sini. Itu ya. Nah, kalau seperti ini atau seperti ini tadi, sama aja. Berarti daerah penyelesaiannya itu di dalam sini, di antaranya. Di sini penyelesaian, di antara negatif 1 dengan 2. DP-nya di situ, daerah penyelesaiannya di antaranya. Berarti nanti yang Ibu arsir itu yang bukan. Ini Ibu arsir. Yang bukan DP-nya. Gitu ya. Sama dengan yang ini. Yang ini tadi, kenapa dia memotong di X negatif 1 sama 2 karena ini variabelnya X. Sama dengan yang ini. Karena dia ini variabelnya Y, otomatis titik yang dipotong adalah titik yang ada di sumbu Y. 1 sama 6. 1 sama 6. Kenapa garisnya full? Dua-duanya nggak putus-putus? Karena di soalnya ini tanda kurang dari pakai sama dengan. Gitu ya. Nah, dari sini dengan yang ini kamu bisa ambil kesimpulan bahwa daerah penyelesaiannya itu ada di dalam sini, ada di antara dua garis itu. Ya, itu daerah penyelesaiannya. Berarti yang Ibu arsir adalah yang kebalikannya. Ini makanya Ibu arsir sini. Ini ya. Yang Ibu arsir itu yang bukan daerah penyelesaian. Bukan daerah penyelesaian. Bisa dipahami sampai sini, berarti untuk pertidaksamaan kedua sudah kita dapatkan. Nah, sekarang si DP ini Ibu hapus dulu ya, karena daerah penyelesaian untuk DP ini hanya daerah penyelesaian untuk antara 1 sama 6. Kita belum cari yang ini. Jadi supaya kita lebih tahu, nanti lebih mantap nyarinya, lebih kelihatan, makanya DP-nya Ibu hapus dulu. Biar nanti lebih mudah kalau kita tentukan daerah penyelesaian semuanya. Baik, sekarang kita kerjain yang ini. Ibu buat garis dulu. Ini titiknya 2Y kurang dari sama dengan 5 negatif 6X. Nah, untuk menyelesaikan yang ini pertidaksamaan linear dua variabel ya, karena variabelnya ada dua, yaitu X sama Y. Untuk mempermudah, yang ada di ruas kanan, yaitu negatif 6X ini pindahkan dulu ke ruas kiri, menemani 2Y. Nanti di sisa yang di ruas kanan itu biar 5 aja. Gitu caranya. Negatif 6E karena dia pindah ruas ke sebelah kiri, otomatis tanda berubah kan. Negatif 6 pindah ruas jadi positif. Jadi Ibu tulis aja jadi 6X. Ini 2Y-nya tetap, nggak pindah ruas. Karena 2Y plus, yaitu otomatis Ibu tulis plus 2Y kurang dari sama dengan 5. Ini dia pertidaksamanya. Baru kita selesaikan. Nah, caranya kemarin gimana langkah pertamanya? Langkah pertamanya, tanda pertidaksamaan ubah dulu ke sama dengan. Ini ubah ke sama dengan ya. Setelah itu, baru kita bikin titik potong. Gimana caranya titik potong?
Kalau titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. Gimana bikinnya? Berarti Y-nya 0, berarti 2 kali 0 ya. Berarti 6X plus 2 kali 0 sama dengan 5. 2 kali 0 itu 0, jadi sisa 6X sama dengan 5. Berarti X-nya 5/6. Titiknya gimana? Harus X dulu, ingat. X dulu baru Y. Y-nya 0, X-nya 5/6. 5 bagi 6 itu 0, X dulu ya, berarti Ibu tulis 5/6,0. Ini 0, titiknya di sini nih. Nih kalau kalian lihat itu yang ini. Ini nih, titik ini nih nggak di 1 ya. Nggak di 1. Kalau kalian lihat dengan jelas gambarnya, titiknya itu nggak di 1. Dia mendekati 1. Ya ini tadi. 5/6 tuh di sini. Oke, ini titik potong di sumbu X. Nih. Sekarang titik potong di sumbu Y. Syaratnya X-nya 0. Ayo kita bikin. Berarti kalau X-nya 0 berarti 6 kali 0 plus 2Y sama dengan 5. Nah, 6 kali 0 kan 0, berarti sisa 2Y sama dengan 5. Berarti Y-nya 5 bagi 2. Berapa 5 bagi 2? 2,5 atau 1/2. 5 bagi 2 itu 2,5. Berarti 1/2. Oke, berarti titiknya X dulu, baru Y. Berarti 0,21/2. Oke, titiknya di sini nih. Nih, 2,5. 2/2 itu 2,5. Antara 2 sama 3. Kamu hubungin ini 5/6 dengan 2,5 kamu hubungin jadi satu garis lurus, terbentuklah titik ini. Lurus ya. Oke, sampai di situ bisa dipahami? Sekarang, ingat nggak syaratnya? Syaratnya gimana kemarin menentukan daerah penyelesaian? Kalau dia pakai tanda kurang dari atau kurang dari sama dengan, berarti daerah penyelesaiannya di ruas kiri. Ingat. Kalau dia pakai tanda lebih dari atau lebih dari sama dengan, dia penyelesaiannya di ruas kanan. Nah, sedang dari gambar ini kamu bisa lihat bahwa yang di sebelah ini kiri, yang sebelah sini kanan. Berarti di mana kira-kira penyelesaiannya? Di sebelah sini kah? Atau sebelah sini? Ini sebelah kiri nih. Ini yang Ibu conteng ini sebelah kiri. Ini yang kamu lihat gambar ini yang sebelah kanan garis. Kalau dari sini. Iya, berarti DP-nya yang sebelah kiri. DP-nya sebelah sini. Berarti yang ini bukan, yang sebelah kanan bukan, berdasarkan ini. Karena di soal dia menggunakan tanda kurang dari. Berarti pakai prinsip yang ini. Pakai aturan yang ini, sebelah kiri. Baik, sekarang Ibu hapus dulu, biar lebih jelas nih melihatnya. Tapi ingat, apa catatan kita kemarin? Daerah penyelesaiannya daerah yang diarsir enggak? Yuk sambil mikir nih, sambil Ibu hapus. Daerah yang diarsir itu yang daerah penyelesaiannya atau enggak? Ya, berarti
berdasarkan catatan kita, kesimpulan atau keputusan kita kemarin, bahwa daerah yang diarsir atau DP, daerah yang diarsir itu bukan penyelesaian, tetapi apa catatan kita kemarin? DP atau daerah penyelesaian itu daerah yang kosong atau tidak berarsir. Baik, karena daerah penyelesaiannya di sebelah kiri garis, berarti yang Ibu arsir yang sebelah kanan. Nih, sampai tidak hingga nih, sebelah kanan ini sampai tidak hingga. Dari sini kamu bisa perhatikan yang mana yang kosong, nak? Ya, terlihat dengan jelas ya, matamu sendiri bisa menentukan. Berarti Ibu ganti aja dulu warnanya dengan warna biru. Berarti di sini DP-nya. Ya, Ibu arsir di sini. Bukan diarsir sih. Ibu cuma pengen nunjukin ke kalian bahwa kita nggak usah diarsir ya. Karena catatan tadi kan DP nggak berarsir. Oke, Ibu hapus. Ibu hapus arsirannya. Ibu tulis DP aja. Oke, baik. Itu dia penjelasan untuk contoh soal yang ke-5. Baik, kita masuk contoh soal ke-6. Nah, contoh soal ke-6. Contoh soal yang ke-6 ini berkebalikan dengan contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau di contoh soal 1, 2, 3, 4, dan 5 itu diketahui pertidaksamaannya, kita cari daerah penyelesaiannya dan kita gambar. Tetapi contoh 6 ini dan juga nanti contoh 7 itu diketahui gambarnya, kita mau cari pertidaksamaannya. Ya. Nah, sekarang di contoh soal ke-6 ini katanya, nyatakan pertidaksamaan yang memenuhi setiap daerah yang memenuhi dari gambar di bawah ini. Berarti yang ditanyain dari gambar ini nih loh. Gambar ini nih loh. Apa sih pertidaksamaannya? Gitu. Caranya mudah aja. Langkah yang pertama, kita lihat dulu apa sih yang diketahui. Ini diketahui katanya daerah penyelesaian atau DP-nya itu daerah yang tidak berarsir. Kamu tahu daerah berarsir ini yang kanan kan? Kanan garis, kanan bawah. Yang tidak berarsir, yang kosong itu ada di sebelah kiri atasnya. Ini juga masuk. Oke. Jadi yang mau ditanyain itu pertidaksamaannya apa sih? Otomatis ya, antara aja. Ini pertidaksamaannya nanti tandanya bisa kurang dari, bisa lebih dari, bisa kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Ini aja pilihan tanda pertidaksamaannya yang akan dipakai. Sekarang, menurutmu, kalau kamu melihat ini gambarnya nih, garisnya. Garisnya ini memotong di mana di sumbu X? Di sini kan? Ini di 4 dan negatif 3. Ini sudah mendekati jawaban. Titiknya memotong di titik 4 dan negatif 3. Nah, dari dua titik ini bisa kita cari kok apa nanti pertidaksamaannya. Cuman nanti aja lah ke situ. Ini aja, Ibu gambarin dulu. Misalnya nih, Ibu misalin ada suatu sumbu koordinat, misalnya di sini nah titiknya.
Misalnya garisnya ini sumbu X, ini Y, di tengah-tengah seperti biasa 0. Ingat ya, A, itu ingat nih ada titik A kan? Titik A sama titik B. Ini A, ini B. A itu titik di sumbu X, B itu titik di sumbu Y. Oke, ingat nih ya. A ini titik di sumbu X, B ini permisalan titik di sumbu Y. Berarti 4 ini A-nya, karena 4 ini titik potong di sumbu X, negatif 3 ini B-nya, karena titik potong di sumbu Y. Dari sini bisa kamu buat kesimpulannya nih, ini rumusnya. Kalau seperti ini, dibalik. B ini kamu kalikan, atau titik potong di sumbu Y ini kamu kalikan dengan variabel X, dan titik potong di sumbu X ini, yaitu A, kamu kalikan dengan variabel Y, nanti hasilnya yang di ruas kanan itu A-nya dikali B. Gitu. Nah, kalau dari soal ini kamu ketahui A-nya 4, B-nya negatif 3. Jadi kalau kita gambarin, berarti kalau dipasangin kan BX plus AY sama dengan A kali B. Berarti negatif 3X ditambah 4Y. Kita masih belum tahu tandanya apa di antara 4 ini. Makanya Ibu kasih titik-titik aja. Apakah dia pakai tanda kurang dari kah, atau lebih dari kah, atau kurang dari sama dengan kah, atau lebih dari sama dengan. Ya, makanya Ibu kasih titik-titik. Karena dia A kali B berarti negatif 3 kali 4. Oke. Negatif 3X plus 4Y, masih titik-titik ya. Negatif 3 kali 4 itu negatif 12. Bisa dipahami dulu sampai sini? Sedikit lagi kita. Sampai di titik pertidaksamaannya apa sih? Gitu. Untuk menyelesaikan soal ini, untuk ngisi titik-titiknya, sampai dia bisa terbentuk menjadi suatu pertidaksamaan, caranya mudah aja. Karena di soal kita sudah tahu bahwa daerah penyelesaiannya itu atau DP-nya itu di sebelah kiri, kita ambil dan pilih aja titik di sebelah kiri itu apa aja, pokoknya titik di sebelah kiri, kita masukin ke sini. Nanti kita lihat apakah dia memenuhi atau tidak dengan ruas kanan. Pakai titik yang ada di ruas kiri. Contoh, Ibu kasih contoh. Misalnya, kalau misalnya Ibu misalnya pakai titik di sini. Sini ya, misalnya titik ini. Karena titik di sini itu semua titik di ruas kiri. Kita ambil contoh, misalnya kalau titik di sini kan ini 2 sama 3, X-nya 2, Y-nya 3, berarti ini 2,3. Kita misalin, kita masukin ke sini. Nanti dia pakai tanda apa di sini? Supaya memenuhi negatif 12. Itu kalau misalnya pakai 2,3. Tapi kalau misalnya kita pakai titik di sini, itu yang ini. Titik ini, itu X-nya 1, Y-nya negatif 1 juga boleh. 1, negatif 1. Yang penting titik itu ada di ruas kiri atas atau daerah penyelesaian dari garis ini. Jangan kita pakai titik sebelah sini. Jangan pakai titik di sebelah kanan. Karena ini yang kanan sudah kita tahu bahwa bukan daerah penyelesaiannya. Misalnya kalau kita pakai titik di sini, ini 5, X-nya, Y-nya 1. Nggak bisa. Jadi jangan pakai titik yang bukan daerah penyelesaian. Pakai titik yang masuk daerah penyelesaian. Nih, Ibu hapus dulu. Titik yang mana aja, yang penting kamu tahu itu ada di daerah penyelesaian. Permisalan Ibu tadi, kita bisa pakai titik ini, atau mau pakai titik ini, yang di sini.
Kamu tahu juga titik di sini di sebelah kiri dari garis. Memenuhi DP-nya. Kalau titik yang ini berapa? X-nya 1, Y-nya 1. Berarti 1,1. Boleh. Atau mau titik C yang ini boleh. Titik yang ini negatif 1 sama 2. Boleh. Yang mesti kamu tahu titik itu ada di kiri atas dari garis itu. Atau titik yang ada di DP-nya yang kamu pakai nguji. Oke. Sekarang misalnya Ibu pakai titik ini ya. Ibu pakai titik 2,3. Berarti ini X-nya 2, Y-nya 3. Ibu coba masukin ke sini. Nanti tandanya apa sih di sini gitu. Nah, Ibu masukin X-nya 2, berarti ini X sama Y-nya Ibu ganti. Berarti negatif 3 kali X-nya Ibu ganti dengan 2 plus 4 kali Y-nya Ibu ganti sama 3 titik-titik negatif 12. Nih. Negatif 3 kali 2 itu negatif 6. 4 dikali 3 itu 12. Ayo, berapa nih? Negatif 6 plus 12 berapa? Utangnya 6 dibayar 12. Atau utangnya 6.000 dibayar 12.000. Ya, sisa 6. 6 negatif 12. Nah, sekarang pertanyaan Ibu ke kamu. Lihat dulu garisnya yang menghubungkan 3 sama 4 ini. Garisnya putus-putus apa garis penuh? Itu dulu. Karena ini menentukan kamu pakai yang sama dengan atau enggak ketidaksamaannya. Dia garisnya putus-putus atau apa penuh di sini? Ya, terlihat jelas ya bahwa ini garisnya penuh. Berarti dia pakai yang sama dengan. Berarti antara aja kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Sekarang, supaya pernyataan ini benar nih, 6 sama negatif 12, dia pakai tanda kurang dari atau lebih dari, supaya kita bisa baca. Kalau misalnya baca nih, pakai tanda kurang dari sama dengan, misalnya pakai tanda kurang dari sama dengan, memenuhi nggak dia? 6 kurang dari sama dengan negatif 12. Benar apa salah kalau kayak gitu? 6 kurang, atau nggak usah pakai sama dengan lah. 6 kurang dari negatif 12. Salah atau benar? Otomatis salah kan? Berarti kalau kita pakai tanda kurang dari sama dengan tidak memenuhi pernyataannya. Tapi kalau misalnya, ini Ibu hapus lagi, Ibu ganti dengan yang lebih dari, memenuhi nggak dia? 6 lebih dari sama dengan negatif 12. Atau bahasanya 6 lebih dari negatif 12. Benar apa salah menurutmu? Otomatis benar. Berarti tanda pertidaksamaan untuk penyelesaian dari garis ini pakai tanda lebih dari sama dengan. Baru kita masuk ke sini lagi. Berarti pertidaksamaannya ini negatif 3x plus 4y lebih dari sama dengan negatif 12. Gitu ya. Itu dia pertidaksamaannya. Bisa dipahami? Nah, ini tadi karena kita nyoba pakai titik 2,3. Pakai titik lain boleh kok. Mau pakai ini tadi, titik 1,1 boleh. Mau pakai titik ini atau titik yang lain boleh. Pasti saat kamu ngerjain, pasti nanti hasilnya pakai tanda lebih dari sama dengan. Mau coba? Ayo kita coba dulu. Ini anunya makin riuh nih kayaknya. Coba Ibu pakai titik ini coba. Negatif 1,2.
negatif 1,2. Oke, ini X, ini Y. Masukin ya. Berarti negatif 3 kali negatif 1 plus 4 kali 2. Titik-titik negatif 12. Ini masukin negatif 3 kali negatif 1. Ini 3. Negatif kali negatif. Plus 4 kali 2 ini 8. 3 tambah 8 berapa? Ya. Nah, yuk. Supaya memenuhi dia pakai tanda kurang dari apa lebih dari ini? 1 dengan negatif 12. 1 kurang dari negatif 12. Benar salah? Atau 1 lebih dari. Sama dengan negatif 12. Sama kan? Berarti titik apapun yang kamu pakai, asal dia masuk daerah DP-nya, pasti nanti tanda pertidaksamaannya akan sama. Oke, bisa dipahami sampai situ? Semoga bisa ya. Baik, ini contoh soal yang ke-6. Contoh soal ke-6 ini diketahui diketahui gambarnya, mau nyari pertidaksamaan. Ini udah ketemu. Ini dia pertidaksamaannya. Bisa dipahami sampai situ? Atau kalau kamu bisa aja ini pilihan jawabannya bisa nggak kayak gini, bisa juga. Ini sebenarnya bisa kamu ubah supaya negatif ini 3x ini negatif, 3x ini jadi positif, bisa diubah. Ini kali sama negatif 1. Berarti kalau negatif 3 kali negatif 1 itu 3x plus 4y kali negatif 1 itu negatif 4y. Ingat, pertidaksamaan kalau dikali dengan bilangan negatif, tandanya jadi dibalik. Negatif 12 kali negatif 1 itu 12. Oke ya, jadi gambarnya bisa yang ini boleh, yang ini juga boleh. Sama sebenarnya. Pertidaksamaannya. Ini boleh, yang ini juga boleh. Oke ya, sekian dulu untuk contoh yang ke-6. Sekarang kita masuk contoh yang ke-7. Agak bingung nih. Baik, langsung aja ya yang ke-7. Ini ada dua pertidaksamaan. Baik yang berarsir berwarna pink maupun yang arsiran yang berwarna orange. Tadi kesepakatan kita bahwa daerah penyelesaian itu daerah yang kosong, yang tidak berarsir. Berarti di sini DP-nya. Nah, sekarang kita buat titik dulu, ingat. Untuk yang ini, garis yang ini, dengan ini. Ini A-nya, ini B. Kalau untuk yang ini, garis yang ini, yang disebut X itu A-nya, yang disebut Y itu B-nya. Untuk yang ini, berarti A-nya 1, B-nya negatif 2. Berarti pertidaksamaannya di gimana nih? Apa rumusnya tadi? EBX tambah AY sama dengan A kali B. Itu rumusnya tadi ya. Berarti negatif 2X tambah 1Y sama dengan, enggak pakai sama dengan, ini sama dengan 1 kali negatif 2. Oke, berarti negatif 2X plus 1Y atau Y negatif 2. Itu pertidaksamaannya. Nah, ngujinya gimana nih? Ini kan untuk yang biru, ini kan arsirannya yang ke kanan. Sedangkan DP-nya kiri. Berarti kita uji pakai titik yang kiri. Lebih mudah itu pakai titik ini, 0,0. Kita uji sini aja. Berarti kalau kita pakai 0,0, berarti X-nya 0, Y-nya 0.
Masukin ke sini untuk ngisi titik ini. Bukan sama dengan ya. Berarti negatif 2 kali 0 ditambah 1 kali 0 titik-titik negatif 2. 2, negatif 2 kali 0 itu 0. 1 kali 0 itu 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Ayo, dengan negatif 2. Ingat, ini garisnya lurus apa penuh? Lurus apa putus-putus? Ingat ya, pakai kurang dari, lebih dari, atau kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Otomatis enggak yang ini ya, karena dia enggak putus-putus. Yuk, berarti antara yang ini sama yang ini. Yuk, sekarang baca. Misalnya dia pakai tanda kurang dari ini. Kurang dari sama dengan misalnya. Benar nggak dia? 0 kurang dari sama dengan negatif 2. Negatif ini utang. Ingat catatan? Nih, di sebuah koordinat pun loh. 0 itu di nih titik nih. 0 sin negatif 2. Sumber X negatif 2. Lebih besar 0 apa lebih besar negatif 2? Di matematika atau di hitungan apapun, 0 ini anggap nggak ada kan? 0 nggak ada. Itu lebih besar nilainya daripada utang. Kamu logika saja. Kamu lebih baik nggak punya uang atau tidak punya uang, 0 uangmu, atau kamu punya utang negatif 2. Di logika matematikamu, kamu memilih lebih besar yang mana? Otomatis kan lebih memilih untuk tidak memiliki uang daripada memiliki utang. Berarti nilai 0 ini sebenarnya lebih besar dari negatif 2. Ya, jadi untuk pernyataan ini pasti salah. 0 lebih kecil dari negatif 2. Ini salah. Berarti sebenarnya yang bisa kita pakai 0 lebih dari negatif 2. Ini tanda pertidaksamaan yang kita pakai. Berarti ini pertidaksamaannya pakai tanda lebih dari sama dengan, yaitu negatif 2x plus 1y lebih dari sama dengan negatif 2. Itu. Sekarang yang satunya, yang berarsir oren. Nih yang oren. Yang oren nih. Yang oren ini titik A-nya negatif 3, B-nya 1. Yuk, kalau kita bikin, berarti 1x ditambah negatif 3 Y. Benar ya? Titik-titik, kita kalikan tuh. Negatif 3 kali 1. Mau kita titik-titik ini sama dengan dulu, atau titik-titik aja boleh aja sih. Cuman di sini kan tadi Ibu bikin sama dengan. Itu sama dengan aja dulu ya, nanti kita ganti. Karena dia masih berbentuk garis. 1x, ini plus kali ini, berarti jadi min, berarti 1x min 3y sama dengan negatif 3 kali 1 itu negatif 3. Oke, sekarang kita tentukan pertidaksamaannya. Titik ujinya, karena kebetulan nih juga untuk garis yang ini, DP-nya juga di bawah, berarti kita bisa pakai titik yang juga pakai 0,0. Karena 0,0 ini juga masuk dari DP untuk garis yang ini. Ya, jadi bisa kok pakai 0,0. Karena dia masuk daerah itu. Berarti kalau Ibu pakai 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Masukin ke sini. Berarti 1 kali 0, negatif 3 kali 0, titik-titik, negatif 3. 1 kali 0 itu 0, 3 kali 0 itu juga 0, berarti 0 kurang 0. Yuk, 0 kurang 0 itu 0, negatif 3. Ayo tandanya mana? Dia garisnya penuh loh ya, nggak putus-putus. Berarti dia antara kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Gimana menurutmu?
0 ini lebih besar apa lebih kecil dari negatif 3? Ya, sama kayak gini ya. Sama aja komposisinya. Lebih dari sama dengan. Oke. Berarti pertidaksamaannya ini bisa dipakai. 1E negatif 3Y lebih dari sama dengan negatif 3. Ya, berarti ini pertidaksamaannya. Ada 2. Tuh. Semoga bisa dipahami penjelasan Ibu. Kalau memang bingung boleh chat Ibu. Ya. Oke, sekian dulu penjelasan Ibu untuk video yang ketiga berhubungan dengan pertidaksamaan linier, baik pertidaksamaan linier satu variabel dan 2 variabel. Semoga bisa dimengerti. Dan ingat, untuk pertemuan yang ini, Ibu akan meminta 2 hal, catatannya tetap dicatat ya nak ya, untuk video yang ketiga ini, tetap buat catatannya. Dan catatan boleh nggak dikumpul, untuk yang video ketiga simpan aja dulu tapi isi, karena nanti sebelum ulangan Ibu pasti minta catatannya. Ya, catatan untuk video yang ketiga itu simpan aja dulu, bikin yang Ibu minta di video ketiga ini, Ibu akan membuat tugas soal yang nanti Ibu akan memberikan kalian waktu untuk mengerjakannya. Ya, soal yang akan Ibu berikan. Ibu minta kerjakan soalnya dengan baik, gambar dengan baik, jangan mencok-mencok, pakai garis ya, gambar sumbunya di sumbu koordinat, di sumbu X dan sumbu Y, dan garisnya harus garis lurus, bukan lengkung. Karena nanti jika kalian gambarnya pakai lengkung, enggak, Ibu kurangi nilainya. Oke, sekian dulu untuk video yang ketiga. Terima kasih sudah memperhatikan. Salam sehat dan sukses untuk semua ya. Selamat bertemu kembali di video berikutnya.